Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan pertemuan yang ketiga. Tentunya masih tetap bersama saya Ibu Rahma. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu perancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, memahami komponen perancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yang kedua, memahami langkah-langkah perancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Prakarya dan kewirausahaan dengan materi perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami komponen perancangan usaha kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, memahami langkah-langkah penyusunan perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Pengembangan kerajinan merupakan pengembangan budaya tradisional yang melahirkan kekayaan tradisional bersama sehingga menjadikan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi budaya non-benda dan potensi material teknik merupakan suatu pengembangan dari kerajinan, di mana potensi budaya non-benda dan potensi material produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan tersebut. Dalam proses perancangan kerajinan harus diawali beberapa faktor. Yang pertama, pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dan pembuatan petunjuk produksi. Selanjutnya, ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual, di mana produk yang dihasilkan tersebut harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati oleh pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak, tak berbenda, menjadi benda atau berwujud. Contohnya, inspirasi diambil dari cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Penjelasan ini menjelaskan contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Abstrak non-benda terdiri atas simbolis burung enggang menjadi makna, artinya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan dengan kata kunci burung enggang dan perlindungan. Hal tersebut merupakan inspirasi kerajinan dalam pembuatan tekstil bermotif burung enggang. Pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian atau gagasan untuk rancangan kerajinan, terlebih dahulu menentukan budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat, siapa yang akan menggunakan produk tersebut, bahan material apa saja yang akan dipakai, warna motif apa yang akan digunakan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut, dan alat apa yang dibutuhkan. Membuat gambar sketsa. Dalam pembuatan gambar,
harus memperhatikan 1. Ide-ide produk rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Kedua, ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, ballpoint, dan sebaiknya menghindari penggunaan penghapus. Langkah selanjutnya adalah pemilihan ide terbaik. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai mempertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Prototyping atau membuat studi model, maksudnya menerapkan format 3 dimensi, yaitu dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Langkah terakhir adalah perencanaan produksi. Prosedur dan langkah-langkah kerja dibuat secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Adapun proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat terbagi atas 3. Yang pertama, potensi bahan baku, kedua, teknik produksi, dan yang ketiga, sumber daya manusia. Berikutnya adalah kegiatan produksi, di mana harus diawali dengan persiapan produksi terlebih dahulu. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik, gambar kerja, atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Mengerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, tahapan produksi secara umum meliputi pembahanan. Pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material yang siap dibentuk. Yang kedua, pembentukan. Pembentukan adalah membentuk sebuah bahan sesuai dengan dasar produk yang akan dibuat. Yang ketiga, perakitan. Menggabungkan 2 atau lebih bahan dengan menggunakan lem, paku, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah finishing, dapat berupa penghalusan permukaan bahan sebelum dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk kelancaran produksi harus ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis bahan dan material serta proses produksinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, saya berharap kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Sekira pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.